bersama dengan Kak Faifi dan juga Selfie Kitty di sini. Nah, ini segmen terakhir nih ya. Aku mau tanya-tanya dong tentang keluarga. Apa sih arti keluarga di hidup kalian? Dari Selfie deh. Keluarga buat aku nomor satu semuanya. Jadi sebelum apa-apa pasti keluarga dulu gitu. Apalagi udah menyangkut urusan orang tua itu pasti nomor satu. Jadi keluarga buat aku adalah yang utama. Number one priority ya. Terus kalau Kak Faifi? Sama mungkin semua kalau namanya. Lebih ke anak kali ya kalau Kak Faifi ya. Orang tua juga, orang tua itu berperan penting banget sampai aku bisa jadi kayak gini nih karena didikan dari orang tua. Aku bisa tegar itu dididik mamaku gitu ya. Tapi kalau urusan keimanan, memperkenalkan bagaimana kita itu menghadapi cobaan dan segala macam tuh lebih ke papaku. Nah ini kalau pertanyaan pengacara beda lagi, langsung to the point ya. Pak Ipi, ya? dari suami pertama ada anak. Ada. Udah berapa tahun itu Anda berpisah? Hak asuh sama bapaknya? Hak asuh sama saya, Tapi anak itu sama siapa sekarang? sama bapaknya. Tapi Terus? boleh ketemu, Kak? Enggak, dipersulit sampai sekarang. Dipersulit sampai sekarang? Iya, sekarang bahkan udah dibawa ke Malang, jadi nggak ketemu sama sekali. Jadi sudah berapa tahun nggak ketemu anak kandungmu? Udah, sebenarnya anakku tuh udah diambil dari bayi, masih menyusui. Diambil Oh. paksa, kemudian dipersulit dan aku perjuangkan yang sampai akhirnya dijanji-janjiin oleh orang yang SMS itu bahwa anak itu akan kembali, tapi ternyata saya dibohongin kan. Masuk Terus, kamu, pacar kamu yang mutusin kau SMS dan dijanjiin? Bukan pacar, suami loh. Hah? Iya, dia menikahi saya. Oh jadi kau punya suami pertama yang ada anak, Iya. kemudian kau nikah dengan cowok, Iya. ya? Yang nggak penting itu ya. Oke, yang nggak penting. Terus dia putusin kamu dengan SMS gitu Iya, kan? Dia itu- pernah janjikan akan ambil anak kamu. Iya. Itu sebagai iming-iming agar kau mau Iya. atau gimana? Iya. Hehe. Aku juga bisa iming-iming nih. Ada saya. Do you need lawyer? I'm here. Kak Faifi udah berapa lama anaknya diutus ya? Ya. Berapa lama tidak pernah bersama-sama itu ya sudah menjadi 14 tahun berarti. 14 tahun? Iya, karena anak itu 14 tahun. Jadi Sedih anak banget. tuh, iya anak itu sama sekali nggak bisa aku ajak untuk tidur sama aku, sekedar jalan-jalan, nonton atau shopping atau ngapain tuh nggak Kalau bisa. misalnya lagi kangen gitu komunikasinya gimana? Sama sekali nggak bisa komunikasi. Nggak pernah ada komunikasi. Itu gimana tuh Bang hukumnya? Jadi paling aku kalau dulu dia waktu masih tinggal di Jakarta ya, aku yang datang ke rumahnya mantan mertua untuk tengokin anakku ya dalam keadaan yang kayak nengok seseorang di penjara aja, jadi nggak boleh keluar. dari Padahal rumah putusan itu. pengadilan hak asuh di tanganmu. Iya. Ya itulah salah satu kelemahan hukum di Indonesia. Iya. Kalau di Singapura atau di Australia, kalau putusan pengadilan tidak dilaksanakan, itu dianggap contempt of court, menghina pengadilan, langsung masuk penjara. Bahkan kalau misalnya ada harta gono gini, ya, si suami itu berbohong, daftar harta itu disembunyikan, itu masuk penjara juga. Ya, itu namanya contempt of court. Di sana ada namanya proses discovery. Jadi hakim bisa nanya, hartamu berapa? Kasih daftar. Begitu ketahuan bohong, itu bisa masuk penjara. Di Indonesia putusan pengadilan yang sudah final pun orang tidak laksanakan, tidak masuk penjara. Itulah Iya. jadi itulah nasib kalian sebagai wanita di Indonesia ini. Ya makanya sedih aku. Sedih Kak Faifi nggak coba nyari atau gimana gitu untuk memperjuangkan diri? Nyari sih udah sih kemarin mencoba untuk mengulang lagi karena kan aku udah tahu ya kelemahannya hukum itu seperti itu, tapi aku berusaha lagi baru-baru ini recently gitu. Aku coba lagi yang katanya bisa diusahakan, tapi ternyata anaknya malah dibawa ke Malang, tidak dikasih alamatnya, dia di mana, jadi aku nggak bisa nengok sama sekali. Kalau begitu, Bahkan akhir-akhir ini itu saya diserang lewat Instagram
yang itu seolah-olah anak saya, padahal saya tahu itu mantan suami saya. Tapi kalau anak sudah 14, sebentar lagi dewasa, saya kira Berhak memilih lebih ya? bagus dia biarkan dia pada akhirnya dia akan mencari ibunya. Amin. Ya. Kalau itu mau sampaikan apa ke dia? Mau Oke. ngomong apa? Ngomong apa sama Anaknya. suami dan juga anak mantan suami Mantan suami dan juga mungkin anak kandungmu? udah nggak perlu lagi ya. Ke Bilkis Maka aja. iya ke Bilkis saja ya. Bilkis, Bunda sayang Bilkis, apapun yang mereka ceritakan soal Bunda, Allah itu maha tahu dan nggak tidur. Suatu saat pasti kamu mengetahui yang sebenarnya terjadi. In deep it's my heart, I love you so much, and I miss you, dan aku pengen kamu menjadi anak yang kuat dan menjadi anak yang soleha. Sangat terharu. Jadi sedih. Nah kalau Selfie, katanya aku dengar kamu baru ketemu orang tua kamu tuh pas kamu umur 13 tahun. Bener nggak? Kalau aku 13 tahun tuh tahu kalau sama papa. Papa aku tuh tahu waktu aku umur 13 tahun. Oke. Kalau waktu orang tua aku ditinggal umur waktu 2 bulan sama 2 mama. bulan ditinggal sama papa, Sama mama. sama mama. Oke, terus jadi kamu dirawatnya sama nenek? Sama nenek aku. Aku ketemu mama aku umur aku 17 tahun. Hah? Ketemu mama umur 17 tahun? Waduh, itu gimana tuh ceritanya? Dia udah nikah lagi apa? Nikah lagi Jadi ibunya? kayak anakku jadi Jadi Ibunya nikah lagi waktu kau umur 2 bulan? atau gimana? iya sih, aku sih nggak tahu persis ceritanya karena kan aku juga tahu sama papa aku umur 13 tahun. Tahu ketemu sama mama aku 17 tahun. Jadi aku cuma dengar dari cerita nenek kalau misalkannya nenek papa ya. Jadi aku cuma dengar sepihak kalau mama itu nggak bener gitu-gitu. Jadi aku juga ketemu sama mama aku tuh umur 17 tahun baru lihat Tatap muka muka. gitu. Oh, ini mama aku gitu. Terus ini nggak marah nggak sama ada perasaan benci, kesel, kenapa lo ninggalin gue gitu? Pasti ada. Kadang kayak kenapa sih baru sekarang gitu. Baru sekarang ada, baru sekarang nanya kabar. Dulu kemana aja? Namanya anak kecil, kita pasti perlu kasih sayang orang Betul. tua, kasih sayang ibu. Yang bikin kamu maju seperti sekarang ini bapakmu atau nenekmu? Ya nenek aku. Nenek kamu? Ya, siapa tahu kamu memang dijauh-jauhin kayak anakku gitu. Nah, aku nggak tahu cerita. Pernah cerita nggak atau tanya ke ibu kenapa? Pernah sama papa aku pernah nanya, sama mama aku pernah nanya, saling menjelekkan satu sama lain. Jadi kayak masih perang saudara sampai sekarang. kayaknya kayak gitu. Jadi aku nggak tahu mana yang salah. Yang penting udahlah aku bisa hidup sampai sekarang, diurusin sama nenek aku, bisa sampai kayak sekarang juga. Dan aku nggak ngebenci mama, nggak ngebenci papa. Ya udah gitu, cuma sebatas tahu aja lah gitu. Nggak apa-apa yang juga. mau kamu ungkapkan sama nenek kamu? Kalau sama nenek aku kan bilangnya mama ya. Mama. Buat mama, makasih ya ma, udah ngurusin aku dari kecil sampai sekarang. Teteh doain semoga mama sehat terus, bahagia di hari tua. Pokoknya terima kasih. Pokoknya terima kasih buat mama udah mau ngurusin teteh sampai sekarang. Teteh sayang banget sama mama. Udah. Saya kira aku ini jarang menangis, hampir menangis. Tapi tangis saya tertutup setiap kau tadi mau menangis. Aku nggak lupa mendangin wajahmu yang cantik. Akhirnya aku nggak jadi nangis deh. Aku mau tanya nih sama Pak Ipi. You sekarang hidup dari mana? Membiayai hidupmu dan juga Katy Perry Indonesia. Apa dari pacar-pacar atau dari bule atau memang bekerja? Nah, iya. Nah, sebelum masa depannya nanti gitu loh, ya gimana? Kalau aku memang bekerja keras ya dari aku pindah ke Jakarta udah memang bekerja sendiri. Sekarang ini? Bekerja sendiri. Cukup? Cukup nggak cukup harus dicukup-cukup. Nggak bekerja sebagai apa? Sebagai aktris ini, jadi saya
tergolong hidup yang lurus-lurus aja gitu ya. Jadi penghasilanku ya jadi dunia entertain ini gitu. Cukup ya? Ya itu dia, cukup nggak cukup ya? Kalau Alhamdulillah cukup. selfie Kitty dari mana? Sama dari kerja keras hasil di dunia entertain, terus aku juga ada bisnis di Bandung karena Bisnis aku suka apa? karena aku suka olahraga, jadi buka tempat yoga, tempat Muay Thai. Karena aku suka kan, jadi aku buka. Insya Allah juga mau buka di Jakarta. Dengan wajahmu yang cantik begini, nggak kepikir untuk cari lakor yang kaya raya gitu? Terus saya Ya udah sama Bang Farid apa Bang Hotman Farid Oke. aja. Nanti kita bicara habis ini. ya proyek kedepannya apa nih? Mau bikin apa Kak Faifi? Mungkin mau nyanyi lagi atau? Aku dulu pernah punya grup band nyanyi memang, tapi memang karena udah bubar ya sudah lah ya gitu. Mungkin aku harus bersolo karir mungkin. Tapi aku juga pernah mencoba bisnis restoran juga, ternyata sangat menguras pikiran dan tenaga. Jadi masih mencari bagaimana caranya membuka bisnis selain di dunia keartisan. Karena kalau di dunia keartisan, kalau di Indonesia memang kalau udah Persaingannya berusia, ketat ya. ya itu tidak dihargai sepertinya. Jadi makin lama makin nggak, ya masih banyak yang muda-muda, cari yang mereka pasti pakai yang muda-muda gitu. Kalau Selfie apa proyek kedepannya? Mau ada album baru? Kemarin sih baru keluar single baru, pas banget sama yang lagi beramai diperbincangkan kan. Ada Tiang listrik itu Iya, ya. benar. Yang listrik itu. Jadi aku bikinin lagu dan alhamdulillah sekarang lagi promo. Terus ada off air juga, yang biasanya off air cuma sebulan 2 kali, sekarang seminggu 3 kali gitu. Apa yang belum tercapai? Tujuan hidup kalian Menikah. Oh, kalau Kak Faifi menikah nih belum tercapai nih. pengen menikah, Cinta yang sejati keluarga, ya. ya sakinah mawaddah warahmah, punya anak lagi. Kalau Selfie apa? Harapan kedepannya apa? Harapan ke depan apa harapan yang maksudnya gimana? Harapan ke depan dalam hidup kamu gitu. Nah, kamu Ya mau- semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa lebih menghargai orang, menghargai waktu. Terus apalagi ya? Udah deh gitu aja cukup, karena udah aku berusaha membahagiakan orang tua udah, dan alhamdulillah sudah mencapai gitu apa yang diinginkan orang tua. Ya, pokoknya apapun yang kalian inginkan, apapun yang Kak Faifi pinginin gitu ya. Kita berdoa ya Pak Bos ya, semoga cepat tercapai. Terus apapun yang jadi keinginannya cepat dikabulin sama Allah. Amin. Cepat menikah. Nah, kenapa lagi? Hapusin Loh, lagi kan? di perempuan. Kan? Hapus. Gak dengerin kata Dedi aku diputusin sama bule. Nggak pinjam tangan yang banyak berlian, nih lampu air mata. Oh mungkin kamu terlalu putih jadi nggak didemenin sama bule. Kamu harus kayak membantu-bantu. Jemur dulu kulit. Bule jemur dulu kulitnya. suka yang seperti dia tuh. Ya, Nah, itu dia tuh. Nih kayak aku nih, kulit nih. Kalau kamu itu harusnya sama, udah cari pengacara seperti papa. Yaudah nih kan Pak Bos, kan anak Pak Bos lagi sedih ya Pak Bos ya. Sini Jaja sini. Kamu kan lagi sedih. Ini ada Katy Perry Indonesia nih ya. Ini dia akan menghibur kamu. Tahu nggak ya? Kamu mau ya hibur anaknya Pak Bos ya. Aku mau menghibur. Ayo Kak Selfie siap-siap dulu untuk nyanyi. Oke. Nah sambil nunggu Selfie nyanyi ini nggak terasa sudah 1 jam. Ya. Kita menemani kalian semua pemirsa di rumah. Ada Kak Faifi, ada Desi, ada saya Vanessa Angel dan juga tentunya Bang Hotman Paris. Kalau gitu kita pamit dulu. Sampai ketemu minggu depan di Hotman Paris Show. Bye. Dadah, Selfie Kitty. Ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa bahagia saat jumpa. Ku coba mendekatinya, ku sapa dirinya. Oh iya sungguh mempesona, ingin aku menyapa dirinya, tertawa canda dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, aku tak tahu
Jumpa dia berikutnya di suatu suasana. Oh, dia tetap mempesona, ingin aku